Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana dengan nomor induk mahasiswa 200222131. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran agama Islam dalam perkembangan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern, industri komunikasi dan transportasi, misalnya, terbukti amat bermanfaat. Dengan ditemukannya mesin jahit, dalam 1 menit dapat melakukan sekitar 7.000 tusukan jarum jahit. Dibandingkan kalau kita menjahit dengan tangan, hanya bisa 23 tusukan per menit. Tapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Bom atom telah menewaskan ratusan ribu manusia di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya ada 2. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma Islam dan bukannya paradigma sekuler yang seharusnya diambil oleh umat Islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Jadi, syariat Islamlah bukannya standar manfaat atau utilitarianisme yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek. Maksud dari menjadikan akidah Islam sebagai landasan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah bahwa konsep ilmu pengetahuan dan teknologi wajib bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang dimaksud bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi wajib berstandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Peran kedua agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimanapun juga bentuknya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Seharusnya tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk penggunaan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika dua peran ini dapat dimainkan oleh umat Islam dengan baik, dengan menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah akan ada berbagai berkah dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Sehingga setiap kehidupan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh umat manusia dapat selalu diridai dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat pembahasan di atas, dapat diperoleh informasi bahwa agama, terutama dalam hal ini agama Islam, memiliki pandangan sendiri dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka konsep itu berarti harus ditolak. Misalnya saja teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia adalah hasil evaluasi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang telah kompleks sehingga menjadi manusia modern sekarang. Berarti manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, tapi hasil dari evolusi organisme sederhana. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan Adam alaihissalam adalah manusia pertama
dan bahwa seluruh manusia sekarang adalah keturunan Adam alaihissalam itu, bukan keturunan makhluk lainnya sebagaimana fantasi teori Darwin. Berikut dalil yang relevan dengan pembahasan. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami di atasnya, maka perbuatan itu ditolak. Hadis riwayat Muslim. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek antara lain Quran Surah Al-Rum ayat 22, Quran Surah Al-An'am ayat 97, dan Quran Surah Yunus ayat 5. Ayat-ayat itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi.